Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam makan sehat. Guys, geger Pak RT Pasren gemetaran. Sidang PK para terpidana akan hadirkan puluhan saksi-saksi fakta. Wow, luar biasa. Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian RT Pasren dinilai berbohong terkait kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Nah guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Pemirsa, Ketua RW 10 Karya Bakti membongkar kesaksian palsu Abdul Pasren soal keberadaan terpidana kasus Vina. Abdul Pasren yang dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki diduga berbohong saat memberikan keterangan pada tahun 2016 silam ke polisi. Sudah kelihatan berbohongnya gitu. Itno Arianto yang pada tahun 2016 menjabat Ketua RW 10 Karya Bakti Kota Cirebon memberi kesaksian saat keluarga para terpidana datang ke rumah Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai RT. Sebuah percakapan terjadi yang intinya meminta agar Ketua RT Pasren berkata jujur sesuai fakta bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina saat itu tidur di rumah Pasren bersama salah satu anaknya. Itno juga membantah jika keluarga terpidana menawarkan sejumlah uang kepada Ketua RT Abdul Pasren. Semuanya mau silaturahim ke rumahnya Pak RT Pak Pasren. Tujuannya ingin kejujuran Pak RT bahwa anak-anak tidur di rumahnya Pak RT Pak Pasren waktu itu. Saya menyimak omongan Pak Kasama itu. Sementara itu foto-foto Abdul Pasren beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Dalam foto yang beredar, Abdul Pasren berpose berada di tengah-tengah mengenakan peci antara anak dan istrinya. Saat ini Abdul Pasren menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ia dicari oleh banyak pihak karena dianggap sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pak RT, tapi tolonglah jujur, saya sama ibu saya saksi mata ngelihat bahwa anak-anak itu tidur di rumah anak Pak RT. Udah nggak usah ditutup-tutupin lagi, percuma buat apa? Masyarakat betul. Semua juga tahu. Tetangga-tetangga juga semua tahu kalau yang deket-deket rumah itu anak Pak Pasren itu anak-anak pada nginep di situ. Sampai pagi. Betul. Bapak Pasren jujur aja. Kasihan mereka juga gitu. Dulunya ya sapa-sapaan, sekarang kok diem-dieman. Sikapi juga kan, masa temen semenjak kecil kok tega gitu kayak gitu. Jujur lebih baik lah. Jadi orang jujur tuh enak. Iyalah. Gak usah bohong terus. Kalau bohong tuh takut dosa. Untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak sebelum terlambat. Jujur. Dan juga AF semuanya. Kami tidak pernah minta bohong. Kami hanya minta jujur. Dari awal 2016 selalu minta jujur. Begitu juga dengan teman-teman yang waktu malam itu tidur di rumahnya anaknya Bapak Pasren. Itu aja. Baik. Melihat ada problem dari mereka benar. Berani nggak muncul nanti di sidang PK-nya para terpidana ini memberikan kesaksian, ya nggak? Meninggalnya Eki dan Vina, saya tidak mau menjadi terbunuhnya Eki dan Vina. Karena ini kan pembunuhan atau kecelakaan belum jelas dalam perangkat saya. Apakah ini pembunuhan atau kecelakaan atau enggak? Kan belum jelas. Nah, itu kan di flyover. Flyover itu masuknya wilayahnya Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon yang harus menangani adalah Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Rudiana membuat laporan dia sebagai warga sipil terhadap kematian anaknya dan Vina. Dia membuat laporan, setelah itu dia melakukan penangkapan sebagai seorang satuan narkoba. Secara psikologi, bayangkan kalau orang melakukan pembunuhan pada waktu malam minggu, kan harusnya sudah pada kabur dong hari minggunya. Ini kan minggunya tetap berkumpul, Seninnya tetap berkerucut. Waktu hari Rebo ditangkap, dia bukan ditangkap lari, bukan. Ada polisi datang pakai baju preman, dia nyamperin. Ada apa ya Pak?
secara psikologi sederhana. Penjahat atau pembunuh itu mestinya melarikan diri, kabur. Andai kata misalnya oke mereka hebat, kan tidak mungkin kompak 8-8-nya hebat. Kan gitu loh. Apalagi ditambah hal ini malam minggu dia ada di rumah anaknya Pak RT Pasren dengan saksi yang begitu banyak. Kan alibinya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa ada problem di situ di beberapa kesaksian. Kesaksian pertama adalah saudara AF dan saudara DD. Dia mengaku melihat peristiwa pelemparan pakai batu terhadap saudara Eki dan saudara Vina di tengah malam. Di tengah malam. Jaraknya itu bukan 100 meter loh, 120 meter. Dia bisa memastikan motornya ada 4, yang numpangnya ada 8. Jenis motornya dia tahu. Tetapi itu pun menimbulkan problem yang salah lagi. Oke, kalau saudara AF melihat 8, oke kita terima dari sisi logika kita. Pertanyaannya kenapa terpidananya jadi 11? Kan yang dilihat 8. Kenapa terpidana jadi 11? Yang sudah ditahan 8, yang 1 sudah bebas, yang DPO 3. Yang 11 ini di mana mereka bertemu? Iya. Di Polsek. Ditambah lagi kan Polda Jabar sudah menyatakan kan yang 2 ini DPO, Andi dan Dani itu dianggap tidak ada depo itu kan. Padahal mereka berperan pertama memukul pakai balok, yang kedua membonceng pakai motor, yang melorotin celana sehingga terjadi pemerkosaan. Sebentar, detail seperti ini harusnya kan kita dengar dari polisi ya, penyidik lah ya, setelah melakukan penyidikan gitu kan. Pertama kan Dedi tuh marah, sedih, atau apa sebenarnya? Sampai tertrigger seperti ini. Atau itu sedih banget. Sedih. Atau panggil jiwa kemanusiaan saya. Dan saya katakan, ketika ngomongin saya tidak berpikir politik. Saya berpikir kemanusiaan. Pembebasan 7 orang terpidana jauh lebih mulia dari urusan politik. Ya. Itu bonus. Enggak, ini hati. Jadi nggak bisa ditukar-tukar bahasanya. Serius ini saya. Oke. Ini ada 2 hal. Kalau kamu malam hari dalam jarak 120 meter, apakah bisa melihat orang melempar sesuatu? Nggak tahu ya, terang apa nggak? Enggak, ini ada yang menarik lagi paling lucu. Ada yang lebih lucu daripada yang lucu. Lucunya adalah batu yang digunakan oleh terpidana untuk melempar Eki dan Vina disita dari tangan Sudirman. Batu ini, Pak, bayangin. Batu yang digunakan untuk melempar diambil lagi, dibawa disakuin berhari-hari, disimpan, dibawa loh, bukan di rumah, dibawa disakuin termasuk botol yang bekas minum ciu itu dipakai lempar kemudian dibawa lagi, berhari-hari disita oleh polisi. Mungkin nggak? Aneh ya. Ada nggak sih orang yang tawuran melempar batunya kemudian batunya dipungutin? Mungkin dia berpikir ini akan penting yang sudah proyeksinya jauh ke depan gitu kan. Nah sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah mereka itu ditangkap di gang depan SMP 11. Itu menurut pengakuan para terpidana yang saya temui loh. Kemudian dibawa ke ruang satuan narkoba. Jaya dan Sudirman dipisah. Kemudian Jaya disiksa dan ditodong sama pistol oleh terduga Rudiana untuk mengakui, ya kan? Sudirman memang tidak diapa-apain, tapi Sudirman katanya keluar dari Polres untuk cari alat bukti. Alat buktinya adalah membawa batu dan botol. Terus satu lagi, yang lucu lagi, membawa balok. Nah ternyata bukan balok, tapi bambu. Kan dalam berita acaranya dipukul balok. Di mana-mana balok itu kayu. Ini bukan bambu. Ya. Terus kemudian kan di berita acaranya ditusuk pakai samurai. Tetapi bekas tusukannya nggak ada loh sebenarnya. Nah, kemudian ternyata bukan samurai, tapi mandau. Dari nama ada di Cirebon? Mandau memang ada di sini? Bukan, jadi ceritanya ada si Ucil, Anton Ripaldi, yang ditangkap pada tanggal 29 Agustus, gitu kan. Dia mau berkelahi sama temennya. Dia bawa samurai, ditahan di polsek. Dipertemukan mereka, ditarik di Polres. Dibikin menjadi kasus yang sama. Padahal antara beda kasus 7 terpidana itu dengan Ucil tidak kenal. Tapi kalau Ucil sama Linda kenal yang kesurupan itu. Dan ini menarik loh dalam sejarah hukum Indonesia. Bahwa tersangka lahir dari kesurupan. Dari kesurupan? Iya. Berarti bagaimana bisa dipertanggungjawabkan orang kesurupan? Nah, ternyata bisa diponis. Ponisnya sama dari mulai pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Itu kan kesurupan. Linda itu kesurupan. Dalam kesurupannya saya ini dibunuh, diperkosa gitu. Egi, nah gitu kan. Direkam, diserahkan pada Rudiana. Dari Rudiana itu langsung. Jadi laporan, ketika laporan itu 11 tersangka itu sudah ada. Oke. Memang luar biasa ya karangan-karangan para orang-orang hebat ini. Rudiana, para penyidiknya luar biasa ya. Cap jempol buat kalian semua. Nah, itulah guys perkembangan kasus Vina. Nanti kita lihat, kalau salah itu Senin depan ya, itu akan dilanjutkan sidang berikutnya dan akan menampilkan puluhan saksi-saksi yang merupakan saksi-saksi fakta dan juga saksi-saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait terpidananya para yang 7 orang ini ya.
dan juga atas hilangnya nyawa 2 orang anak manusia ini antara Vina dan juga Eki. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan masih banyak yang telah menonton. Kita berdoa bersama-sama semoga kasus Vina ini cepat selesai, dan kita sama-sama bersyukur ya, dan juga bangga terhadap para penegak hukum, para lawyer, yang khususnya dari tim Peradi dan juga rekan-rekannya lain, untuk menegakkan keadilan dan juga mengangkat derajat-derajat orang-orang yang tertindas begitu. Guys, itu dia reaksi kita hari ini, dan masih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.